Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kembali kita untuk menyampaikan uraian tentang Islamisasi di Cirebon, yang mana sebelumnya telah kita bahas tentang Cirebon pra-Islam. Untuk kali ini tentunya kita membahas tentang Islamisasi yang terjadi di Cirebon. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cirebon adalah suatu kota yang dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan yang mempunyai sejarah panjang. Tentunya sejarah tersebut berkaitan dengan proses penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat. Adapun penyebaran Islam di kota Cirebon tentunya banyak dilakukan oleh para pedagang muslim dan ulama serta tokoh pribumi. Adapun tokoh pribumi tersebut contohnya seperti Walang Sungsang. Mereka para penyebar Islam ini sama-sama satu tujuan, yaitu mewujudkan sebuah negeri Cirebon yang islami, bebas dari kekuasaan pemerintah, yaitu kerajaan Sunda Galuh. Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah wilayah kekuasaan kerajaan Galuh. Sedangkan Galuh sendiri juga berada di bawah kekuasaan kerajaan yang sangat besar saat itu, yaitu yang bernama Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran inilah Cirebon selalu mengirimkan upeti atau buku bukti setiap tahunnya ke kerajaan Pajajaran, yaitu berupa hasil bumi, yaitu beras, terasi, garam, dan petis. Adapun letak pelabuhan Cirebon yang terletak di teluk yang terlindung dari gangguan alam ataupun terhindar dari gangguan alam seperti gelombang laut, dan juga cukup jauh dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya. Oleh karena itu, pelabuhan Cirebon adalah salah satu tempat atau menjadi mata rantai dalam jalur perdagangan di Nusantara dan perairan Asia. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir yang disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut dengan Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh dan Cirebon Girang adalah Lembah Wungkuk. Dari Cirebon Larang atau Dukuh, Besambangan inilah perdagangan melalui jalan laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Adapun sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kuntak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui beberapa tahap. Yang pertama di sekitar abad ke-9 Masehi, ini adalah salah satu fase awal adanya kontak komunitas-komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir yang dari Arab
ada yang dari Persia juga, Turki, Syria, India, dan Cina, serta yang lain-lainnya. Itu yang terjadi di sekitar abad 9 Masehi. Dan antara abad ke-9 sampai dengan ke-11 Masehi itu adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi. Selanjutnya di sekitar abad ke-11 sampai dengan 12 Masehi, maka berdirilah kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara. Adapun pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota daripada Wali Songo yang telah kita kenal selama ini. Adapun proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka. Artinya penyebaran Islam itu dilakukan dengan secara terang-terangan. Terutama itu terjadi dari jalur perdagangan antara pribumi dan para pedagang Islam dari luar. Nah, selain daripada jalur perdagangan, tentunya juga terjadi pengislaman. Proses pengislaman itu melalui perkawinan antara orang Islam dengan masyarakat Cirebon. Itu salah satu cara yang efektif dalam memperkuat pondasi Islam di Cirebon dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia selama ini. Itulah sebagian kilas balik Islamisasi yang terjadi di Cirebon. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.